Dan ini biarlah melekat di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam setiap langkah kami Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan akan Engkau, melainkan kasih-Mu akan tetap berpaut dengan kasih kami ya Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berpaling kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabda Engkau Bapa, kami sungguh telah membuka hati kami, penuhkan kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Ya, saya lihat sukacita yang luar biasa di wajah-wajah kita. Karena hari ini kita boleh kembali ibadah bersama-sama. Tapi kita akan tetap taat untuk yaitu menjaga diri kita sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekalipun hari ini merupakan awal kita berjumpa seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kita tidak akan bersentuhan bersalaman, ya. Cukup dengan kasih yang telah saling terikat, kita akan merasakan kehangatan. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah ada di antara kita yang beribadah pada pagi hari ini. Begitupun shalom kepada setiap saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dan saudara akan melihat berkat Allah itu tidak akan pernah berhenti dari kehidupan kita, ya, sebab Dia mengasihi anak-anaknya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan dengan tema katanya, yaitu Yesus. Jangan takut. Saudara, di dalam kita melangkah di kehidupan ini, seringkali kita berhadapan, harus berhadapan dengan masalah, dengan musuh, dengan bencana-bencana yang tidak pernah kita pikirkan, ya, saudaraku, dan lain-lain banyak yang menimbulkan ketakutan yang seringkali mencengkeram hati kita atau kehidupan kita. Tetapi kita harus bersyukur, ya, berterima kasih kepada Beliau, karena saya tidak tahu namanya, saya katakan Beliau yang telah menghitung ada kata jangan takut sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Para hamba-hamba Tuhan berkata 365 itu sama dengan 1 tahun, ya. Jadi setiap hari ada satu kata jangan takut, dan itu datangnya dari Tuhan. Kita juga bisa menyimpulkan yang sama, ya. Oh, berarti benar dalam satu hari selalu akan ada jangan takut, dan itu dari Tuhan. Apabila itu datangnya dari Tuhan, Dia pasti akan bekerja mengubah rasa takut menjadi keberanian. Kalau Dia yang berfirman, Dia dapat mengubah perasaan ketakutan itu menjadi satu iman, supaya kita berani menghadapi seluruh rintangan yang ada di depan kita maupun yang menimpa hidup kita. Saudaraku, jadi jika Tuhan berkata jangan takut, tiap hari saudara boleh mengingatnya. Apapun persoalanmu, ketika kau juga sepertinya tidak punya persoalan, tapi hari ini melangkah dengan kata jangan takut. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Pada hari kita sakit, saudara, ya, satu mungkin sakit di dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, kita dapat berpegang pada kata penghiburan Tuhan ini, jangan takut. Di balik kata jangan takut, perkataan Tuhan, pasti ada pertolongan atas sakit kita. Karena sepanjang Yesus melayani, Dia selalu menyembuhkan orang sakit. Di dalam perjanjian lama pun, saudara, Allah juga melakukan yang sama terhadap yang kusta. Bukan, saudaraku,
terhadap Hizkia yang sudah hampir mati pun disembuhkan. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar di sekitar kita, bahwa dokter sudah memvonis dia sudah tidak bisa berumur panjang, tapi nyatanya Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Dia berkata, jangan takut waktu kau sakit dalam kondisi separah apapun. Ya, dia berkata seperti itu karena dia tabib di atas segala tabib. Dia bisa menyembuhkan dengan keajaibannya, dengan mujizatnya, dan dalam sekejap. Ya. Kemudian ketika mungkin kita tidak ada makanan di rumah kita, ya, atau kita melihat satu suku bangsa, saudara, saya tidak tahu sampai di mana sih krisis pada waktu itu, krisis ekonomi untuk Indonesia ini. Yang saya ingat, saya masih kecil ya saudaraku, antri di balai desa itu dengan anak-anak lain, orang tua semua berkumpul di balai desa. Kami antri saudara mendapat beras yang hanya sedikit dan minyak. Saya ingat masih kecil saudaraku ya, paling banyak saudaraku antri di balai desa itu. Saya tidak tahu krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada waktu itu. Tapi yang jelas saya dulu belum bertobat, belum mengerti tentang Tuhan. Dan sekarang baru saya tahu bahwa dia berkata jangan takut. Karena ketika tidak ada makanan, tidak punya uang saudaraku, bahkan menimpa negara dimanapun, ketika kita mau beriman penuh keyakinan kepada perkataannya jangan takut, dia pasti memberikan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jadi bicara tidak ada makanan, tidak ada uang, ini tidak hanya tertuju kepada orang miskin, orang yang hidupnya dalam ekonomi di bawah garis kemiskinan, ya. Tetapi saudara, saya punya satu kesaksian, seorang ibu suaminya pejabat yang cukup terpandang, rumahnya sangat besar, saya tahu gajinya besar. Suatu kali, saudara, seorang yang bisa dikatakan tidak mampu, tapi dia cinta Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan itu berbicara di dalam hatinya. Berikan berasmu pada ibu itu, ibu yang suaminya pejabat dan kaya ini, saudara, rumahnya besar. Dia tidak yakin, masa beras saya beras jatah ya, dulu kan ada beras jatah PNS itu kan, gitu. Masa beras saya beras jatah. Saya orang miskin, saya tidak ada. Masa saya harus berikan beras kepada orang kaya itu? Jadi tanda tanya di dalam hatinya, berkecamuk di dalam hatinya, benarkah suara Tuhan ini? Berkali-kali Tuhan katakan, bawa beras ke dia, bawa beras ke dia. Saudara, pada akhirnya dia datang dengan rendah diri, ya, rendah hati disertai rendah diri. Maaf ya bu, maaf ya bu, maafnya itu lebih dari biji beras. Karena dia malu, ya, dia malu. Dia bawa beras jatah yang tidak seberapa kepada ibu yang kaya ini, saudara. Ibu ini berterima kasih. Setelah ibu yang memberi beras ini pulang, ibu yang suaminya adalah seorang yang punya, sebenarnya suaminya punya gaji yang besar, dia menangis. Yang terjadi adalah suaminya ini selingkuh. Uang gajinya tidak pernah dikasih sudah berapa bulan. Tabungan ibu ini sudah tidak ada. Siang ini anaknya pulang sekolah, dia tidak tahu mau makan apa. Dari luar orang hanya melihat suaminya kaya, gajinya besar. Dari luar orang hanya melihat dia tinggal di gedung besar. Tapi tidak ada pernah yang menyangka bahwa ibu tidak punya beras. Ya. Jadi kesaksian ini, firman ini, saudaraku, sekali lagi bukan ditujukan hanya kepada orang yang gajinya kecil, yang miskin, bahkan tidak menentu. Tetapi firman ini bagi kita juga. Karena kemarin kita punya pengalaman uang banyak, lalu corona berkeliaran di mana-mana. Uangnya banyak, mau ngambil uang di bank juga tidak bisa.
mau belanja juga tidak bisa. Suatu saat barangkali seperti ini yang akan terjadi, saudaraku. Kita tidak, pujilah Tuhan, kita punya janji yang harus kita imani. Tuhan berkata, jangan takut. Ada seorang opa yang selalu bersaksi. Entah zaman Belanda, entah zaman Jepang, saya lupa. Tiap tamu datang dia selalu bersaksi. Dia masuk ke hutan, sampai pucuk-pucuk daun muda dia makan. Awalnya dia lihat pisang-pisang liar, saudaraku, ya mungkin ditanam orang tapi orangnya tidak ada lagi. Makan pisang sampai kulitnya, sampai daun yaitu muda dia makan. Dia hidup. Ya. Jadi saudara, di dalam Alkitab kita lihat hal-hal yang ajaib. Secara logika manusia itu, saudara, itu tidak mungkin. Masa Tuhan bisa mengutus burung gagak memberikan makan kepada Elia? Burung gagak itu termasuk burung buas dan rakus, ya. Tetapi Tuhan, dia menyuruh burung gagak ini pagi sore mengantarkan makanan kepada Elia, yang saat itu memang tidak ada makanan. Lalu ada suatu kali Israel dikepung oleh orang Aram kalau tidak salah. Makan sudah tidak mampu lagi, saudara. Mereka sudah tidak punya makanan. Sepertinya saya pernah bawakan firman ini. Sampai ibu-ibu memakan anak-anaknya bergantian. Tiba-tiba ada 4 orang kusta yang diasingkan, disingkirkan dari tengah-tengah Israel. Orang kusta ini satu berkata dengan yang lain. Kita masuk, kita diusir, kita juga akan mati. Kita masuk ke tempat musuh, kita juga akan mati. Lebih baik mari kita masuk ke tempat musuh, camp musuh. Tuhan membuat keajaiban ketika bertindak. Kemarin kita dengar, Tuhan akan menolong jika kita menolong diri kita. Kusta ini menolong dirinya, mencari kehidupan bagi dirinya. Kemudian ketika dia mulai bertindak, Allah bekerja. Orang kusta ini berjalan. Musuh yang begitu banyak itu bukan mendengar langkah, derap langkah orang kusta yang lemah, yang mungkin tidak kedengaran. Tapi musuh itu mendengar seperti hiruk pikuk orang ramai, saudara, yang mau menyerang. Akhirnya, saudara, musuh itu lari tunggang langgang, saudara. Bawa barang pun sampai terjatuh karena saking takutnya. Makanan-makanan, harta semua tertinggal di camp itu, saudara. Lalu orang Israel menjarah tempat itu. Mereka makan dengan sangat-sangat kenyang dan sangat puas. Selalu ada jalan keluar. Ya, ketika kita tidak punya apa-apa. Kalau bagi saudara saat ini yang mendengar, saudara juga mengalami seperti apa yang saya saksikan ini. Tuhan berkata, jangan khawatir, yakin bahwa Tuhan akan yaitu menyudahi semua pengujian yang datang kepada kita. Penderitaan yang pernah kami alami, tapi kami nggak pernah satu hari tidak makan nasi. Tapi anak saya, saudara, satu hari itu memang dia tidak, sebutir nasi pun tidak masuk di mulutnya. Malam kami sudah tidak punya uang, saya tahu. Saya hanya berdoa pasrah kepada Tuhan. Ya, tidak ada apa-apa untuk kami makan. Selesai doa pagi, tetangga saya panggil berteriak-teriak. Ini ada kasbi, ya, singkong, saudara. Saya rebus, saya giling itu, saudaraku, saya lumatkan singkong itu, saudaraku, dengan gula. Saya kasih makan dia. Satu hari saya kasih makan itu, saudara. Jadi dia malam-malam dia bilang, kayaknya belum makan nasi. Saya sangat tersentuh, saudaraku, ya. Lalu saya katakan, iya, besok kita makan nasi. Oh, besok kah? Besok makan nasi? Iya. Saya hanya berdoa. Pagi-pagi yang sama, selesai doa pagi. Seorang tante, saudaraku, di rumah di belakang kami agak jauh dikit, berteriak-teriak, ketuk-ketuk pintu. Ini ada beras, saudaraku. Saya mau katakan, Tuhan akan menyudahi segala pengujian.
Tuhan sanggup memberikan makanan untuk kita. Asal jangan kita berbuat dosa lebih, supaya ketika tidak ada apa-apa, Tuhan akan memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Amin. Iya, itu bicara tentang makanan. Ketika kita mau berharap dan kita berpegang kepada janjinya, itu yang menghibur. Jangan takut. Kalau hari ini kau tidak punya nasi, itu yang mau dikatakan. Kalau hari ini kau tidak punya uang, jangan takut. Aku sanggup memberikan kepadamu. Sekali lagi, asalkan jalan kita itu lurus-lurus, menyenangkan akan Tuhan, saudara. Pasti Tuhan buka jalan di dalam semua persoalan. Persoalan apa lagi yang sering kita jumpai? Banyak, namun saya hanya ingin tambahkan satu hal tentang pasangan hidup kita. Ada pasangan hidup yang sangat menyakitkan dan mengecewakan. Bahkan perilakunya sangat-sangat buruk. Banyak kita jumpai. Di dalam Alkitab, saya akan selalu kagum terhadap Abigail. Perempuan cantik, bijaksana, pintar, saudaraku. Ya, perhatian kepada orang di sekitarnya, di lingkungannya. Dan sekalipun suaminya jahat, tapi dia sebagai seorang istri, dia tetap bertanggung jawab, saudara. Dia melakukan fungsi seorang, yaitu ibu rumah tangga, seorang istri yang sudah terikat dengan suaminya. Dia melindungi suaminya, dia melindungi rumah tangganya, dia melindungi orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Dia menyelamatkan sekalipun dia sendiri di dalam keadaan yang sangat hancur. Kita baca ayat ini saja, 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Kita akan sama-sama baca ayat yang ketiga. Dapat? Ya, saya yang belum dapat. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga kita sama-sama baca. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Kaleb luar biasa kalau kita baca di Yosua, ya. Tapi keturunannya tidak seperti Kaleb. Kita lihat kasar, saudara, berperangai sangat buruk. Sudah kasar, sudah jahat, saudaraku. Sombongnya, kalau saudara pelajari ini, saudara lihat sombongnya dia, tidak tahu berterima kasih, saudaraku, suka menghina, melecehkan orang. Ada banyak perilaku dari Nabal ini yang sungguh sangat-sangat menyakitkan banyak orang. Tapi istrinya, apa yang dia lakukan? Dia tidak mengutuk, mati sudah, Tuhan cabut nyawanya sudah. Tapi saudara, kalau kita terus pelajari tentang Abigail, dia tetap mau menyelamatkan rumah tangganya suaminya. Saudara, padahal dilihat dari perbuatan-perbuatan suami ini, dia sebenarnya mungkin cukup lelah menutupi perlakuan suami yang buruk kepada banyak orang. Ya, saudara, dia berusaha untuk menyadarkan. Dan banyak pasti yang dia sudah lakukan supaya suaminya sadar. Tetapi suaminya tidak pernah berubah. Lalu mungkin saudara yang mendengar hari ini juga mengalami yang sama. Kau punya suami yang seperti yaitu Nabal ini. Tuhan mau katakan, jangan takut. Tuhan yang punya hati manusia. Tuhan yang menguji seseorang tidak melebihi kekuatan kita. Saudara lihat akhir dari kisah Nabal ini. Tuhan pukul dia, jantung, stroke, saudara.
Ya. 10 hari kemudian dia mati. Tuhan tidak pernah berkata gini, jangan takut aku mau bunuh suamimu. Tapi kita harus punya iman. Kita harus tetap mengingat perkataannya. Jangan takut. Persoalanmu itu pasti akan ada saat di mana aku melepaskan engkau. Ada banyak orang yang punya suami-suami seperti Nabal ini. Ya. Dan saya mau katakan saudara yang ikut ibadah live, jangan takut. Tuhan ada di pihak istri-istri yang seperti Abigail. Saudaraku, itu sebabnya ada gadis-gadis di sini yang belum punya suami. Bingung memang kita, saudara ya. Karena ada yang, maksud saya gadis-gadis ini perlu berdoa untuk mencari suami. Ya. Karena ada yang berkata kepada saya, waktu dia mengeluh suaminya jahat seperti Nabal ini. Lalu saya bilang, kamu tidak boleh cerai. Itu kan pilihanmu. Dulu kamu sudah pilih dia dan kamu sudah komitmen, sudah berjanji di hadapan Tuhan. Kau harus sehidup semati. Ibu, tapi saya tidak kuat lagi. Nah, kenapa kalau dia sudah dilihat begitu kau tetap mau? Dulu dia baik, ibu, dulu dia baik. Lah kenapa sekarang tidak baik? Ada juga yang berkata, ibu, suami saya dulu jahat tapi sekarang sudah baik. Lalu kira-kira kita mau cari suami yang bagaimana? Ada yang baik jadi jahat, ada yang jahat jadi baik. Lihat jahat, kita tidak mungkin ambil kita menjadi pasangan hidup kita. Iya kan? Yang benar adalah saudara berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Manakah Tuhan jodohku? Ya, mana Tuhan pasangan hidupku? Itu pun melalui pergumulan supaya kita hidup damai dan sejahtera. Saya sering katakan, Adam dikasih Hawa itu bukan dia pilih-pilih atau dia berdoa. Dari tangannya Allah sendiri. Ini Adam, kuberikan istri kepadamu. Dari tangan Tuhan, dari dibentuk oleh Tuhan sendiri. Diserahkan langsung saudaraku oleh Allah. Apakah tidak ada persoalan di tengah-tengah rumah tangga Adam Hawa? Ada. Terjatuh mereka melanggar titah Tuhan. Jatuh, padahal tangan Tuhan sendiri yang memberikan. Jadi rupanya seorang berumah tangga itu satu seimbang, saudara, seiman, ya. Saudaraku bertanyakan kepada Tuhan, lalu jalani kehidupan itu seperti firman Allah. Maka kita tidak akan jatuh terlalu dalam, ya. Saudaraku, kemudian kalau tadi suami, jangan istri-istri berkata, ah, itu suami, itu suami. Ada istri model Isabel, jahatnya luar biasa. Dia kuasai suaminya, harus ikut saya. Nah, itu nenek sihir tuh. Ya, saudaraku, tukang sihir itu bukankah begitu? Mana yang mau disihir? Dia harus jadi seperti yang dia inginkan. Itu tukang sihir kan? Kertas jadi kodok, kertas jadi uang. Saudara, keinginan tukang sihir itu yang harus terjadi, saudara. Jadi kalau istri-istri memaksa suaminya harus keinginannya sekalipun tidak sesuai dengan firman, jangan-jangan saudara punya ilmu sihir. Ya, itu siapa? Isabel, saudara. Ya, Isabel dipengaruhi suaminya sampai suaminya menjadi seorang suami yang sangat lemah. Suatu kali istri ini, saudara, menunjukkan perilaku yang jahat. Dia memfitnah, memprakarsai pembunuhan seorang pemilik kebun anggur yang mempertahankan miliknya, mempertahankan haknya. Tapi Isabel yang jahat, karena suaminya ingin kebun anggur itu, saudaraku, karena pemilik anggur tidak memberikan untuk dibeli. Jadi dia pulang menangis murung. Maka istri yang pahlawan ini, pahlawan yang dipakai setan ini, saudara,
Kenapa kau murung? Kenapa sudah diam? Nanti aku yang akan bertindak. Kebun itu akan jadi milikmu. Dengan kejahatannya, saudaraku. Tapi Tuhan berkata, jangan takut ketika engkau diperlakukan seperti itu. Akhirnya Isabel mati, saudaraku. Darahnya dijilat anjing. Orang tidak peduli untuk menguburkan dia. Ya. Jadi Tuhan mau katakan, jangan takut, saudara. Apapun yang kita hadapi, sekali lagi, di mata kita mungkin seperti tidak ada jalan. Kita ingat Israel, tidak ada jalan. Tetapi Tuhan berkata melalui Musa, jangan takut. Akhirnya toh Tuhan buka jalan untuk mereka. Bukan soal suami istri, bukan hanya makanan, ya, bukan hanya ketika kita sakit, tapi di dalam seluruh apapun yang menimpa hidup kita, Tuhan mau katakan jangan takut. Saat kau beriman, kau percaya kepada ucapan mulut Tuhan, jangan takut. Karena di balik kata itu Tuhan pasti akan bekerja. Di dalam perjanjian lama saya jumpai begitu banyak. Allah memperjuangkan perkara umatnya. Allah memperjuangkan. Awalnya saya sudah sangat menggebu hati saya ini. Saya tahu Allah memperjuangkan semua kita juga. Dapat lagi. Allah bergiat melepaskan umatnya. Bergiat memperjuangkan, saudara. Tuhan bekerja keras melepaskan umatnya. Itu di dalam perjanjian lama saya dapati beberapa kali. Jadi kalau kita mengingat semua itu, maka kita akan percaya ketika dia berkata jangan takut karena dia akan berjuang bagi kita. Dia akan bergiat untuk kita, saudara, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kenapa tidak amin kalau dikatakan Tuhan mengasihi kita? Ya, saudara, begitupun demi kita dan orang pilihannya, saudara. Ia telah berjuang melawan maut, saudaraku. Ya, dia menjadi roti yang terpecah, dia menjadi anggur yang tercurah, saudara. Itu satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Perjuangan Tuhan, giat Tuhan, saudaraku, untuk menyelamatkan kita. Kita baca di dalam Yesaya 53. Yesaya 53, kalau saudara baca dari ayat 1 itu sangat-sangat mengharukan, menyedihkan hati kita juga. Tapi di balik semua itu kita pasti bersyukur karena Allah bergiat, Allah berjuang, saudaraku. Yesus berjuang untuk supaya kita dilepaskan. Kita hanya akan baca ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sampai di sini, ini perkataan Nabi Yesaya. Saudaraku, dia berkata kepada umat Tuhan, ya, ketika Yesus dalam perjalanan, saudaraku, menuju salib, ya. Saudaraku, dia sudah babak belur, saudara, sudah hancur tubuhnya, ya. Saudaraku, lalu masih pikul salib lagi. Jadi sementara, saudaraku, dia perjalanan untuk sampai di salib itu, saudaraku, itu satu perjuangan yang tidak mudah. Karena waktu itu dia sebagai manusia, 100% dia manusia, saudaraku, ya. Jadi saat dia dicambuk, dipukul, ditonjok ini, saudaraku, ya, dihancurkan semua tubuhnya. Saya lupa untuk menampilkan cambuk yang untuk mencambuk Yesus itu, saudara, ya. Saudara bisa bayangkan duri yang 7-12 cm itu dianyam, dimasukkan di kepalanya, ya, ditekan, saudaraku, seperti mahkota. Jadi dia memikul hukuman seluruh dunia ini, saudara. Bukan hanya hukumannya satu orang, tapi dia memikul
hukuman, menanggung hukuman dosa orang sebanyak ini saudaraku. Ya, jadi sangat-sangat berat. Sampai dia berkata, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Karena dia tahu betapa itu sungguh saudaraku itu yang terberat dari semua yang terberat yang ada di atas bumi ini. Tapi dia berjuang untuk memikulnya. Dia bertahan saudara agar dia boleh ada di dalam kemenangan. Ya, bukan karena dosanya, bukan karena salahnya saudara, tapi kesalahan kita yang ditanggungnya. Ketika dia naik di atas kayu salib dengan tubuh yang sudah tercabik-cabik, ya hancur tubuhnya ini saudaraku, itu yang dikatakan roti yang terpecah. Jadi dari satu roti dibagi-bagi terpecah, saudaraku dicubit-cubit, itulah gambaran tubuh Yesus yang sudah hancur sama sekali saudara. Ya, ditikam saudaraku, dihajar begitu rupa, darahnya tercurah untuk kita. Dia disalibkan seperti seorang pemberontak. Dia disalibkan seperti seorang yang terkutuk, yang punya dosa yang sangat-sangat besar. Itu sebabnya kalau kita pelajari Yesaya 53, orang tidak memandang dia. Karena penjahat, karena orang yang durhaka, orang yang melakukan satu hukuman karena kesalahannya yang sangat-sangat besar. Maka di dalam ayat itu dikatakan banyak orang tidak memandang dia. Ya, dibenci, dihina. Karena dia disalib di antara orang yang terkutuk. Padahal sebenarnya kitalah yang harus terkutuk. Saudara, dan di dalam ayat yang keempat, dia di atas kayu salib memikul sakit kita, semua kesengsaraan kita. Ya. Lalu mungkin ada saudara yang bertanya, kalau dia sudah pikul di atas kayu salib, kenapa saya harus sakit lagi? Kenapa saya harus sengsara dan menderita lagi? Saudara, semua itu hanya pengujian yang sementara. Tuhan ingin melihat ketika kita teruji dengan sakit, dengan penderitaan, kesengsaraan, apakah kita tetap cinta Dia? Apakah kita tetap berjalan di dalam kebenarnya, taat kepadanya? Saudara, semua penyakit, penderitaan, kesengsaraan itu berupa pengujian. Bertahanlah seperti Ayub. Bisa juga semua yang terjadi itu hanya mengingatkan kita bahwa kita akan harus menjadi seperti dia. Mengalami hinaan, siksaan, tapi mulutnya bungkam, tidak banyak memberontak. Saya percaya kita, jemaat yang ada hari ini, saudara yang mendengar ibadah melalui live streaming, kita akan menjadi makin hari sama seperti Yesus. Belajar apapun, coba kita bungkam, jangan suka melawan, memberontak, berkelahi saudara. Ya, belajar, jadi berusaha. Itu maksud Tuhan memberikan kepada kita. Saya tahun lalu saya melayani seorang oma di Ambon, umurnya memang sudah hampir 100 saudara. Jadi terbaring, tapi mukanya sukacita saudara. Ya, sukacita. Saya tanya kepada anak menantu di situ yang menjaganya. Tiap hari dia memang bersukacita. Mukanya selalu bersukacita, dia menyanyi semua. Dia menunjukkan seperti tidak ada penderitaan. Padahal dia sudah terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Lalu dia bersaksi kepada saya, Nona, kita ini harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh mengeluh. Oma tidak pernah mengeluh, kata dia. Kalau Tuhan mau jemput Oma, Oma siap. Hati tiap hari Oma ini gembira. Oma sudah siap baju putih,
sudah siap semua model-modelnya, apa semua dia sudah siapkan. Ya. Dan saya tanya kepada anak menantunya, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bersungut. Sekalipun mungkin ada orang berkata mati sudah terlalu lama, bikin orang stop, tapi dia tidak pernah, saudara, untuk membantah, melawan, membalas perkataan orang. Lalu saya hanya bisa bilang, iya Oma pun mahkota paling bagus di surga. Iya Nona, Oma yakin. Dia percaya bahwa Tuhan selalu berkata jangan takut, saudara. Tangannya dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Allah. Sebenarnya yang sama itu terjadi bagi kita. Jangan lupakan tiap hari, saudara. Dia berkata jangan takut. Ya, tiap saat dia berkata jangan takut. Kita lihat ayat 5. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia meremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 4 dan sebagainya. Di sana sekali lagi Tuhan mau katakan kepada kita sampai hari ini. Jangan takut. Waktu kau sakit, waktu kau kekurangan, waktu kau punya persoalan yang berat, Tuhan mau katakan jangan takut. Karena aku pasti memberikan kemenangan kepadamu. Aku membela perkaramu, aku akan berjuang untuk engkau. Jangan takut. Kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yang berdosa kita. Tapi Yesus, dia berkata biar kupikul dosamu, ku tanggung dosamu supaya jangan kau dihukum. Baiknya Tuhan, cintanya Tuhan kepada kita, saudara mau balas dengan apa? Ya, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Dia disakiti begitu rupa supaya ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita melalui kuasa bilur-bilurnya. Ketika dia dijadikan dosa, dia hanya mau membenarkan kita. Ya, dia hanya mau membenarkan kita. Mengampuni dan dibenarkan itu beda. Saya suka mengajar anak-anak. Ketika seorang diampuni, ya sudah saya ampuni dosamu. Tapi saudara, tanda dosa itu masih ada. Tanda silang, tanda kita orang bersalah itu masih ada. Tapi ketika kita dibenarkan, tanda silang sudah berubah centang. Amin. Ya, itu hanya bisa diperbuat oleh Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia membenarkan kita, dia hukum, dia dihukum, dia disalahkan supaya kita dibenarkan oleh Allah. Kita bisa saling bermaafan, saudara. Ya. Seorang pembunuh minta maaf, apakah di hadapan Tuhan juga selesai? Tanda silang, tanda dosa, tanda salah masih ada. Tapi Yesus disalib supaya kita berubah menjadi tanda benar. Ya. Saudara, dia seperti ditinggalkan Bapa pada waktu di atas kayu salib. Bapak jangan tinggalkan aku. Dia rasa Tuhan tidak ada. Ya, dia rasa bapaknya meninggalkan dia supaya kita diterima di hadapan Bapa. Ada dia dijadikan kutuk supaya tidak dikutuk, tapi kita orang-orang yang diberkati. Puji Tuhan, saudaraku, ini yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ya, dia berjuang untuk mengalahkan hukuman itu, saudaraku. Dia berjuang, dia begitu gigih untuk kita, untuk orang pilihannya, saudara. Mari jangan sia-siakan perjuangan Tuhan. Ada pujian berkata, supaya jangan percuma segala pengorbanan Yesus. Maka kita harus tetap menjadi orang yang bertobat,
Di dalam penderitaan, dalam kesukaran kita tetap mengingat bahwa dia mati di atas kayu salib. Sudah memikul semua penderitaan kita, penyakit kita. Tapi kalau kita masih sakit, kita masih menderita, jangan tidak percaya perkataannya. Kita harus tetap percaya. Sebab itu hanya menguji kita. Melatih kita. Ya, saudara, dan di atas Kalvari itulah dia menanggung segalanya. Itu sebabnya mari kita akan tetap percaya bahwa kata jangan takut, ketika dia berkata jangan takut, di balik kata itu Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat bagi kita. Amin. Sekarang apa persoalanmu? Saya tidak tahu. Ya, 1-2 saya tahu, tapi tidak semua saya tahu. Hari ini ingatlah bahwa dia juga berkata jangan takut. Aku telah merasakan, aku telah pikul semua persoalanmu di atas kayu salib. Bertahan engkau dalam ujian ini. Aku pasti menjadi pembela bagi hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ucapan yang keluar dari mulutmu, jangan takut. Lekatkan dalam hati kami Tuhan. Di sanubari kami ini ya Allah. Jadikan itu perkataan iman. Jadikan itu perkataan rema. Ketika kami merasa ciut kecut hati kami melihat tantangan yang begitu besar. Maka perkataan itu biarlah kembali terus bergema, mengkuatkan kami, memberanikan diri kami untuk menghadapi apapun. Dan kami menjadi beriman bahwa kami akan pasti menang. Karena Engkau telah memikul di atas kayu salib, Engkau bangkit memberikan kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkat perjamuan kami akan terima. Amen. Dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan memberikan semangat yang baru bagi kami. Sekali lagi, kami akan tetap mendengar suara-Mu yang menghibur kami, menjanjikan sesuatu bagi kami, yaitu kata jangan takut. Itu akan terus memenuhi hidup kami Tuhan, akan hidup di dalam setiap lubuk hati kami Bapa. Kami akan memandang Engkau yang telah memberikan teladan. Kami akan memandang Engkau yang telah memberikan jalan bagi kami. Dan pada akhirnya genaplah firman-Mu. Kami lebih daripada pemenang.